Halo, selamat datang di channel ini. Channel ini bertujuan untuk membantu kamu dalam belajar fisika, membahas soal fisika, dan tips-tips belajar. Pastikan Anda berlangganan di channel kami, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo, di video kali ini, kita akan membahas soal bab listrik statis lagi ya. Sudah ready? Yuk kita lihat soalnya. Sebuah bujur sangkara ABCD, jika pada sudut A dan C diletakkan partikel bermuatan positif Q, agar kuat, medan listrik di titik sudut B adalah 0, maka di titik sudut D harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar A min Q, B min Q akar 2, C min 2 Q akar 2, D positif Q, A positif 2 Q akar 2. Diketahui dari soal, terdapat bujur sangkar dengan sisi A, D, C, D. Di sisi A dan C diletakkan muatan positif Q. Pertanyaannya, agar kuat medan listrik di titik B sama dengan 0, maka di titik D harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita harus mengenal, apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk menghitung kuat medan listrik, kita gunakan persamaan E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, di mana itu kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. K adalah konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan I adalah jarak, satuannya meter. Karena kuat medan listrik adalah besaran vektor, maka menentukan arahnya tergantung pada muatan sumbernya. Jika muatannya positif, maka arahnya selalu keluar atau menjauhi muatan sumber. Sebaliknya, jika muatan negatif, maka arahnya menuju muatan sumber. Kita kembali ke soalnya. Dari titik A, karena bermuatan positif, maka arahnya akan ke bawah. Di titik C, karena muatannya positif, maka arahnya akan ke kiri, seperti pada gambar. Karena muatan A dan muatan C memiliki nilai muatan sama dan jarak yang sama, maka kuat medan A sama dengan kuat medan C. Kita misalkan dengan E. Karena E di titik A dan E di titik C membentuk sudut 90 derajat. Kita bisa mencari resultannya dengan persamaan sama dengan akar dari E kuadrat tambah E kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari E kuadrat tambah E kuadrat. Kita bisa tuliskan akar dari 2E kuadrat. Hasilnya sama dengan E akar 2. Kita substitusi saja nilai dari E, maka sama dengan K kali Q per R kuadrat akar 2. Langkah terakhir, agar kuat medan di titik D sama dengan 0, maka muatan di titik D harus bermuatan negatif. Karena agar kuat medan listrik sama dengan 0, nilainya harus sama dan berlawanan arah. Supaya arahnya berlawanan, maka muatan di titik B harus diletakkan muatan negatif, agar arahnya menuju ke titik B. Lihat di gambar ya. Untuk menentukan nilai dari muatan di titik B, kuat medannya harus sama. Kita tuliskan, kuat medan AC sama dengan kuat medan di titik B. Kita masukkan rumusnya jadi, K kali Q per R kuadrat, akar 2, sama dengan K kali QB per R akar 2. Dikuadratkan. R akar 2 didapat dari sisi miringnya, karena sisinya masing-masing R. Gunakan dalil Pythagoras untuk mencari sisi miring. Setelah itu kita tuliskan K kali Q per R kuadrat akar 2 sama dengan K kali Q
per 2R kuadrat. K bisa kita bagikan hasilnya 1, dan R kuadratnya juga dibagikan, jadi kita bisa hilangkan. Tinggal dikali silang saja, jadi muatan B adalah 2 akar 2Q. Karena muatannya harus negatif, hasilnya kita tulis min 2 akar 2Q. Jadi di soal ini, pilihannya adalah C. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Klik subscribe, like, dan share ke teman kamu ya.